Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kelas 7 semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang penulisan kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P yang hilang bertemu dengan imbuhan men. Ya. Jadi materi ini adalah lanjutan dari materi tentang teks deskripsi, di mana di dalam teks deskripsi ketika kalian membuat teks deskripsi nanti akan ada beberapa kata dasar yang kalau menggunakan imbuhan men, kata dasarnya itu huruf awalnya itu akan hilang. Ya. Kita lihat penjelasan selanjutnya. Oke, kata dasar yang diawali dengan fonem atau huruf K, T, S, dan P akan luluh atau hilang jika bertemu dengan imbuhan men. Ya. Namun harus diingat, ya, imbuhan men itu bisa menjadi beberapa bentuk. Ada bentuknya menjadi imbuhan men, ya. Ini yang saya lingkari, ya. Imbuhan meng, ya, imbuhan mem, dan imbuhan me. Ya. Ini semua sama. Ya, jadi satu bentuk imbuhan, namanya imbuhan men. Ya. Jadi bisa berubah-berubah. Imbuhan men itu bisa menjadi men, atau juga bisa menjadi meng, atau juga bisa menjadi mem dan me. Nah, kemudian contohnya seperti apa? Ketika kata dasar bertemu dengan imbuhan me, itu menjadi luluh atau hilang huruf pertamanya, yang diawali dengan K, T, S, dan P. Kita lihat contohnya. Oke, di sini ada contoh kata dasar yang luluh ketika bertemu dengan imbuhan men. Contoh di sini ada kata dasar kait, ya. Yang saya lingkari ada kata dasar kait. Ingat judulnya, kata dasar yang diawali dengan K, T, S, dan P, ya, itu akan hilang huruf depannya kalau bertemu dengan imbuhan men. Kita lihat di sini. Nah, imbuhan men bertemu dengan kata kait menjadi mengait, ya. Mengait, bukan mengkait, bukan, tapi mengait. Nah, pada contoh yang pertama, kata K, huruf K, ya, pada dasar kait K-nya hilang, ya. Jadi mengait, bukan mengkait, ya. Oke. Contoh yang kedua itu adalah tangis, ya. Jadi menangis, huruf T-nya hilang, bukan mentangis, tapi menangis, ya. Huruf T-nya hilang atau luluh. Karena kata dasar yang diawali huruf K, T di sini kait kan K, T tangis. Bertemu dengan imbuhan men, huruf K-nya dan T-nya hilang pada contoh nomor 1 dan 2. Kita lihat contoh nomor 3. Kata dasar sapu ketika bertemu imbuhan men, ya, jadi menyapu. Ingat, imbuhan men itu bisa menjadi meng, men, mem, dan me. Di sini imbuhan mem itu menjadi men, ya, menjadi men. Jadi menyapu, bukan mensapu, ya. Huruf S-nya hilang kalau bertemu dengan imbuhan men. Jadi menyapu, huruf S-nya luluh atau hilang. Oke, contoh yang keempat,
itu ada kata dasar pakai. Ya. Kata dasar pakai terlihat bertemu dengan imbuhan men. Nah, jadi memakai, bukan mempakai, memakai. Ya. Huruf P-nya hilang. Men di sini berubah menjadi imbuhan mem. Ya. Jadi memakai, bukan mempakai. Kata P pada pakai itu hilang atau luluh. Ya. Oke, itu adalah contoh kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, dan P hilang ketika bertemu dengan imbuhan men. Ya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ada kata dasar yang tidak luluh. Ya. Contoh sebelumnya kan ini pada hilang nih, ya. Kata kait, tangis, ya. Kemudian sapu, pakai. Tapi bila kita lihat, ya, kita lihat setelah huruf pertama itu kan huruf kedua pada contoh kata dasar yang saya garis bawahi, kata kait, kata tangis, sapu, pakai. Oke, dalam bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan huruf vokal dan huruf konsonan. Huruf vokal itu contohnya adalah A, I, U, dan A, I, U, E, O, yaitu huruf vokal. Sedangkan huruf konsonan adalah B, C, D, dan seterusnya. Ya. Nah, yang hilang itu, kata dasar yang hilang itu adalah kata dasar yang diawali K, T, S, dan P. Kemudian huruf keduanya adalah huruf konsonan. Huruf vokal. Huruf keduanya adalah huruf vokal. Contoh yang pertama. Kata dasar kait. Ya. Huruf pertamanya K, huruf keduanya adalah A. A itu berarti huruf vokal. Ya, maka ini K-nya hilang ketika bertemu dengan imbuhan me. Jadi mengait. Contoh yang kedua. Kata tangis, huruf pertamanya T, huruf keduanya A, itu juga sama, huruf kedua itu adalah huruf vokal. Ketika bertemu dengan imbuhan men, jadi T-nya hilang, jadi menangis. Begitupun dengan contoh nomor 3 dan 4. Lihat huruf keduanya. Ya. Karena akan ada kata dasar yang tidak hilang atau luluh, ya, ketika bertemu dengan imbuhan men. Contohnya adalah seperti ini. Kata dasar proklamasi ketika bertemu dengan imbuhan men menjadi memproklamasikan. Ya, saya ulangi. Kata dasar proklamasi ketika bertemu imbuhan men menjadi memproklamasikan. Ya. Bukan memrok, ya, bukan memproklasikan, tapi memproklamasikan. P-nya tidak hilang. Kenapa? Karena setelah huruf P itu huruf R, ya, bukan huruf vokal, tapi huruf konsonan. Maka ini tidak hilang atau luluh huruf P-nya, tetap, ya, dituliskan tetap seperti pada kata dasar yang sesungguhnya. Jadi memproklamasikan. Contoh yang kedua, kata dasar prakarsa. Ketika bertemu dengan imbuhan men menjadi memprakarsai, bukan memrakarsai. Ya. P-nya tetap ditulis di sini. P-nya tetap ditulis. Jadi memprakarsai. Kenapa tidak hilang? Karena setelah huruf P itu adalah huruf konsonan. Ya. Berbeda dengan tadi contoh yang hilang. Kalau yang hilang kan huruf misalkan kata pakai di sini nomor 4. Huruf pertamanya P, huruf keduanya A. Nah, A itu adalah huruf vokal, maka P-nya hilang atau luluh. Oke.
Nah, sedangkan yang di sini kita lihat memproklamasikan, kata dasarnya proklamasi, huruf keduanya adalah R dari kata proklamasi. Begitupun dengan kata dasar prakarsa, huruf keduanya adalah R setelah P, makanya P-nya jadi hilang. Contoh yang ketiga, kata dasar klasifikasi. Kata depannya kan K. Ketika bertemu dengan imbuhan me, itu tidak hilang K-nya, tetap ya ditulis ulang. Jadi mengklasifikasikan. Ya. Kenapa tidak hilang? Kita lihat. Huruf kedua pada kata klasifikasi itu adalah huruf konsonan, yaitu huruf L. Ya. Makanya K-nya ditulis ulang atau tidak luluh atau tidak hilang. Ya. Gitu. Oke. Jadi untuk materi pada kesempatan ini yaitu tentang kata dasar yang diawali K, T, S, dan P yang hilang dengan catatan huruf keduanya itu adalah huruf vokal. Tetapi kalau kata dasar yang diawali oleh K, T, S, atau P, ketika huruf keduanya adalah huruf konsonan, itu tidak hilang. Ya. Bisa dipahami ya? Oke. Itu saja materi hari ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa disalin ke dalam buku catatan kalian tentang materi pada kesempatan hari ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.